Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Janu Hendarto. Pada video kali ini saya akan membahas sekilas tentang tipe data pointer dan file data. Yang pertama tentang tipe data pointer. Apa itu pointer? Sebuah variabel di dalam program komputer itu bisa mempunyai tipe pointer dari suatu tipe lain. Variabel itu nanti akan berisi sebuah address memori. Jadi variabel pointer itu variabel yang isinya bukan data dalam arti seperti integer, float, string, tapi berupa address dari memori dari area tertentu. Pointer bisa digunakan banyak hal. Nanti salah satunya untuk file data, kemudian bisa untuk membuat array dan seterusnya. Secara umum, pointer bisa digunakan untuk menyusun struktur data dinamis. Akan tetapi pada video kali ini saya tidak akan membahas dinamisnya dalam arti sebagai contoh seperti linked list dan seterusnya. Kebutuhan memori dari sebuah struktur data yang dinamis tentunya akan sesuai data yang ada, tidak berlebih, tidak kurang, dan tentunya bukan statis, bukan fix gitu, tapi sesuai data yang kita kehendaki. Selama program berjalan, ya, kita bisa melakukan penambahan alokasi memori ya dengan pointer. Kita bisa melakukan perintah nanti yang khususnya dalam C++ ini dengan perintah new. New artinya meminta alokasi memori baru gitu ya. Dan bisa membebaskan atau menghapus alokasi memori yang sudah di new tadi dengan free atau delete. Sama ini hanya free ini adalah bawaan si standar yang lama, biasanya menggunakan malloc kemudian free gitu ya. Kalau new ya delete itu pasangannya. Dan seperti saya katakan tadi, ukurannya memorinya tentunya tidak fix, jadi bisa dinamis selama program berjalan. Jadi pada waktu program akan dijalankan kita tidak tahu berapa kebutuhan memori, berbeda dengan struktur data yang sifatnya statis seperti array statis. Itu kita begitu meminta n misalkan, lalu kita pesan sebanyak alokasi array sebanyak n, ya sudah, n nya tadi mestinya sudah diisi 110 dan seterusnya, ya segitu fix, tidak bisa nambah lagi di tengah jalannya sebuah program. Berbeda kalau kita menggunakan tipe data pointer, kita bisa melakukan berkali-kali new, begitu juga berkali-kali delete kalau variabel itu sudah tidak kita gunakan. Itu pengantar untuk pointer. Sekarang bagaimana hanya contoh deklarasi variabel pointer secara sederhana, belum menggunakan linked list gitu ya. Secara umum ini tipe data, kemudian variabel pointernya diberi tanda bintang di depannya gitu. Atau bisa juga tipe data bintang kemudian variabel gitu ya. Mungkin ada beberapa cara, tapi yang kita gunakan pada demo program ini adalah seperti contoh seperti ini, int. Kita akan membuat
variabel P yang bertipe pointer, maka diberi bintang P. Kita akan membuat variabel key yang tipenya pointer adalah bintang key. Sehingga P dan key ini adalah variabel pointer. Pointer apa? Pointer integer gitu ya. Pointer, point artinya menuju, menunjuk ke gitu ya. Jadi P key itu sendiri isinya address tertentu yang user programmer tidak kuasa untuk menentukannya. Jadi akan diisi oleh compilernya, IDE-nya akan menentukan P-nya itu addressnya berapa, key-nya addressnya berapa, setelah ada perintah new tentunya gitu ya. Dan address itu disebut pointer karena address itu merupakan lokasi di suatu memori, gitu ya, address dari suatu memori, di mana memorinya itu di format integer. Maka dari itu ini disebut pointer integer di format integer int ini misalkan 4 byte gitu ya, di format satu address itu address daripada sebuah memori yang di situ bisa diisi data integer begitu. Kemudian perintah P sama dengan new ini kemudian diikuti dengan tipenya apa, new dengan formatnya apa, int sesuai di sini tadi deklarasinya int, di sini int juga. Maka P sekarang sudah punya address baru gitu ya, address baru. Dan address itu menunjuk ke suatu memori yang di bawahnya ada perintah misalkan bintang P sama dengan 100, maka address yang disimpan di P itu kalau kita cek lokasinya itu ada data 100 di sana ya, karena kita isi dengan bintang P 100. Jadi harus pakai bintang. Kalau P sama dengan 100 nggak bisa. P ini isinya address. Maka yang bisa diisi integernya adalah bintang P. Bintang P bertipe integer, maka 100. Kalau P bertipe pointer integer, address. Apa yang bisa kita isikan pada sebuah variabel pointer ya, selain new gitu ya. Kita bisa mengisi dengan null gitu ya. Null adalah address yang kosong gitu ya, address yang tidak menunjuk ke mana-mana gitu. Oke, perintah berikutnya adalah key sama dengan P. Apa artinya penyamaan dengan variabel pointer? Key sama dengan P ini artinya bahwa key yang isinya bisa berisi address daripada integer lokasinya. Sekarang key disama dengankan P, sedangkan P sudah punya address sendiri di sini. Kita tidak perlu tahu addressnya bagaimana, tapi P sudah diberi address new. Kemudian key sama dengan P berarti key dan P ini satu address yang sama, beralamat yang sama, gitu ya, addressnya sama. Nah, kemudian kalau kita cetak misalkan bintang P kemudian bintang key, tentunya keduanya nilainya 100. Jadi kenapa key-nya belum pernah diisi bintang key tapi kok bisa 100 ya? Karena key dan P mempunyai alamat atau address yang sama. Nah, kalau bintang key diisi justru bisa merubah nilai bintang P itu ya. Misalkan di sini setelah key sama dengan P, bintang key sama dengan 50. Maka setelah dicetak bintang P-nya ini tidak 100 lagi tapi 50. Kenapa? Ya karena key dan P satu address, satu alamat. Satu alamat yang menunjuk ke suatu tempat di mana tempatnya sudah dirubah oleh key, maka tempatnya P otomatis isinya otomatis sudah berubah ikut P karena P dan key satu address ya.
misalkan mau menghapus, maka delete key tentunya P juga akan terdelete karena melalui key address yang tadinya dipesan atau dideklarasikan new oleh P. Nah, sekarang key melakukan delete, maka tentunya karena addressnya sama, P dan key itu sudah dibebaskan, artinya sudah menjadi address yang available untuk kalau ada perintah new lagi. Demikian sekilas tentang pointer. Bisa dilanjutkan dengan linked list, akan tetapi yang sederhana berikutnya, kita bisa menggunakan variabel pointer untuk penggunaan array gitu ya. Jadi kalau array biasa kita pesannya adalah int xn, misalkan n setelah diketahui tentunya, setelah diminta dengan input in n, kemudian kita bisa pesan dengan intn. Kalau kita dengan int xn ini mempunyai kekurangan tentunya ya, mempunyai kekurangan. Yang pertama tentunya sifatnya tadi statis ya. Statis, begitu kita deklarasi xn misalkan 100, n nya gitu sudah ditentukan, maka hanya ada alokasi x0 sampai x99 yang mana masing-masing bertipe integer, yaitu hanya itu. Jika misalkan di tengah berjalannya program membutuhkan lebih dari 100, ya tentunya tidak bisa terus kita deklarasi lagi xn dengan n-nya 1000 misalkan, tidak bisa ya. Ya sudah, kalau memang sudah sekali 100, ya sudah di dalam program sampai selesai ya hanya 100 gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangannya adalah nilainya n-nya tentunya terbatas gitu ya. Bisa dicoba, silahkan isi n 1 juta misalkan ya. Mudah-mudahan bisa. 2 juta mudah-mudahan bisa, tapi saya tidak yakin. Kenapa ini terbatas ya? Kalau di komputer saya kurang dari 1 juta kalau itu hanya satu variabel array. Nah, kalau 2 tentunya hanya sekitar ya kurang dari 500.000 gitu ya. Berapapun artinya, walaupun RAM komputer kita bisa 4 GB atau 8 gitu ya. Kan tetapi terbatas karena apa? Karena memang untuk array yang statis seperti ini, fix seperti ini, menempati alokasi memori yang di bagian segmen data yang sifatnya memang statis, terbatas, karena ya lokasi memorinya berurutan gitu ya, addressnya berurutan, dan memang ya sifatnya di segmen data itu terbatas. Sedangkan kalau kita menggunakan pointer, nanti addressnya bisa menggunakan address selain di luar segmen data gitu ya. Jadi agar kapasitas array bisa besar, maka kita menggunakan variabel pointer untuk mendeklarasikan sebuah array gitu ya. Caranya bagaimana? int bintang x. Nah, seperti tadi variabel pointer secara umum x new int, tapi di sini diberi kurung siku n. Diberi kurung siku n. N bisa bernilai lebih besar gitu ya. Ratusan juta, dan kita bisa melakukan, walaupun ya datanya akan dibuat baru ya, kita bisa melakukan n new int untuk n yang berbeda gitu ya. Kan tetapi misalkan n pertama 100, n kedua 1000, ya tentunya datanya bisa gitu ya, menjadi 1000, akan tetapi yang 100 tadi hilang gitu ya. Ya itu kelemahannya daripada array dengan menggunakan bintang X. Tapi n-nya ini bisa ratusan juta. Misalkan di komputer saya bisa 400
500 juta gitu, sangat jauh dengan array yang biasa begitu ya. Hanya seperti ini. Dengan demikian secara berikutnya proses array-nya sama persis menggunakan indeks x1 dan seterusnya, tidak ada bedanya, hanya deklarasinya menggunakan variabel pointer, dan n-nya bisa dicoba nilainya jauh lebih besar ya, ini. Dan prosesnya menurut eksperimen saya sedikit lebih cepat dibanding menggunakan array biasa begitu. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita alih topik tentang file data ini ya, di mana memang ada sedikit penggunaan pointer di sana, karena tapi pada file data ini intinya bahwa data di dalam program yang hanya disimpan melalui ke variabel RAM gitu ya, RAM saja, maka jika datanya besar kita akan memasukkan data satu persatu, capek gitu. Setelah program selesai maka hilang ya, RAM-nya akan diformat lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, agar data yang kita simpan di RAM melalui program gitu bisa lebih permanen, maka menggunakan file data ini yang akan disimpan di eksternal memori seperti hard disk atau flash disk atau eksternal memori yang lain selain di RAM gitu, disimpan, ditransfer ke eksternal memori. Ini tujuannya apa? Agar di waktu yang berbeda, jika kita akan mengolah data tersebut ya dengan program yang sama maupun yang berbeda, itu datanya masih tersimpan dalam bentuk file data gitu ya. Data yang besar tentunya akan lebih efisien dari proses memasukkannya gitu ya. Inputnya tidak perlu dilakukan satu-satu berkali-kali gitu. Begitu juga untuk data yang sifatnya teks gitu, kita nanti ada dua macam tipe file data, teks dan biner. Yang teks ini kita bisa membuatnya cukup mudah melalui text editor gitu ya. Itu kelebihan mengapa file data ini kita gunakan. Untuk keperluan tertentu program kita ya sebaiknya memang menggunakan file gitu ya. Ada dua tipe file data. Yang pertama file teks, file yang berisi teks ya, dan bisa kita baca, bisa kita lihat melalui menggunakan text editor, bisa kita buat juga, dibuat, dibaca, dan dilihat melalui text editor seperti Notepad dan seterusnya. Yang kedua file biner. File ini berisi kode biner deretan bit gitu ya. Memang didesain untuk dibaca dengan menggunakan program komputer, bukan oleh orang gitu ya. File ini biasanya lebih efisien dari segi penyimpanannya dibanding file teks gitu. Oke, sekarang kita coba ungkap satu. Yang pertama file teks. File teks ini dapat dibuat langsung menggunakan text editor, diketik di sana, Notepad misalkan, atau juga bisa menggunakan program gitu ya. Misalkan kita akan membuat file teks yang seperti ini ya, sebuah nama nilai seperti ini. Kita bisa menggunakan di dalam C++ bisa menggunakan fstream ini headernya. Kemudian kita menggunakan kelas output fstream atau offstream ini. Variabel f ini merupakan objek yang berkelasnya offstream. Kemudian kita membuat string nama dan integernya nilai gitu ya. Perintah untuk membuka sekaligus ini membuat gitu ya. Maka di sini dengan f itu sudah merupakan objek atau variabel yang dideklarasikan di dalam offstream. F ini punya ya metode ini punya perintah open untuk membuka dengan nama filenya misalkan nilai teks. Kemudian input output system ini juga merupakan kelas tertentu yang kita set sebagai out. Berarti file ini adalah didesain sebagai output gitu ya.
dan juga bisa append, mungkin bisa salah satu saja ya. Kalau mau bisa menambah tidak selalu baru gitu, pakai aja iOS app append ini ya. Kemudian kalau sudah siap, berarti sudah dibuka untuk file baru out atau yang sudah ada dengan append, maka kita bisa minta nama dengan getLine supaya namanya dua kata bisa tersimpan dengan sein nama, minta nilai, sein nilai, kemudian kita tinggal menuliskan dengan menggunakan seperti ini saja. F nama ganti baris, ini bisa seperti ya teks biasa, bisa ganti baris dan seterusnya. Kemudian nilai ganti baris. Seperti itu. Dan F close kita tutup. Nah, bagaimana untuk membacanya ya? Untuk ya ini sedikit sebelum membaca ya, sedikit tadi ada open tadi nama file, mode itu yang selain tadi out dan append ini untuk menambah di akhir berkas, bisa in kalau untuk input ya. Membaca nanti ya pakai in, kemudian out ini untuk menulis, use binary nanti untuk file kedua dalam mode biner, kemudian it itu adalah posisi di awal pada at the end of the file gitu ya, jadi langsung di posisi terakhir. Kemudian truncate jika berkas dibuka untuk ditulisi, maka jika berkas sudah ada isinya akan dihapus terlebih dahulu ya, dipotong gitu ya. Itu sedikit tentang. Sekarang bagaimana membaca file teks. File teks dapat dibaca menggunakan program ya. Maksudnya untuk keperluan tertentu kita buatnya bisa pakai notepad, tapi untuk dibaca di dalam program, nah kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Kalau tadi O output, ini I input, F stream, objek F ini, kemudian di open begitu saja, tidak perlu pakai iOS juga bisa, atau iOS-nya in. Kemudian if F is open ini untuk menunjukkan bahwa filenya sukses ada gitu, untuk meyakinkan, siapa tahu filenya tidak ada nanti error gitu. Kalau jelas oke, is open, true ini, maka kita bisa menggunakan perulangan untuk membaca semua data jika lebih dari satu gitu ya. Kalau tadi contohnya hanya satu pasang nama dan nilai saja, itu bisa di append, bisa diulang-ulang begitu. Nah, kemudian selama not EOF itu end of file, selama filenya masih ada gitu ya, maka akan getLine F nama ini. Jadi pakai getLine F di sini nama. Kemudian ini bisa menggunakan, kalau tadi arahnya ke sana ini ya, B besar, B kecil, B tadi. Sekarang F menggunakan seperti apa? Sein gitu ya. Tapi dari F ini ya, bukan dari keyboard gitu. F nilai gitu ya. Kemudian ini karena diulang-ulang seperti sifatnya getLine, kalau kita dari sein gitu ya, itu perlu sein ignore. Ini juga diperlukan itu agar tidak otomatis nanti membaca, kalau membaca lagi, terutama kalau sekali oke, kalau sekali mungkin tidak masalah. Begitu sudah membaca nilainya, mau membaca lagi basuki di situ misalkan, maka ini perlu di-ignore dulu supaya getLine yang berikutnya membaca itu. Kalau enggak nanti sudah terisi karakter kosong. Itu seperti pembicaraan di input string gitu. Nah, kemudian ini kita cetak ya, nama. Seperti itu saja untuk membaca file gitu. Sekarang file biner. Nah, membuat file biner tentunya tidak bisa melalui text editor, atau ya harus dengan menggunakan program gitu ya. Dengan sama FStream, kemudian kita misalkan ini contoh di sini akan menyimpan yang tentunya sifatnya lebih file yang ya misalkan struct gitu ya, bukan teks nilai tadi tapi struct gitu. Struct barang ini misalkan ada fieldnya, ada kode merupakan array of char, kemudian harga itu integer gitu ya, kode barang dan harga misalkan ya.
kita karena membuat file ini output of stream F, objek F, lalu barang X misalkan di sini. Nah, kita dengan open barang, ya barang 01 atau apapun namanya ini. Kemudian di sini append gitu ya, bisa append, bisa out gitu ya. Ini maunya bisa tambah juga bisa baru. Kemudian jangan lupa ada OR, di sini ada perintah seperti itu. EOS binary, berarti ini filenya biner. Seperti tadi juga kita bisa mengontrolnya dengan if is open, jadi jika sukses pembuatan file ini, maka kita minta kode barang, kita masukkan dengan cin x kode seperti struct biasa, harga barang x titik harga, lalu kita bisa sekali write untuk variabel x ini yang bertipe struct barang ini. Hanya tidak bisa menggunakan tanda tadi ya, lebih kecil besar tadi. Nah, kita pakai write ini tentunya ada aturannya. Di sini merupakan blok memori atau buffer situ. Di sini ukurannya berapa? Ya, jadi ada variabel x yang kita cetak di situ dengan cara ini menggunakan pointer karakter ya, char bintang ini ya. Jadi ini memang karena ini bintang di sini diberi dan ya. Dan itu salah satu juga sama addressnya x yang kita sampaikan di sini, addressnya x dengan size-nya barang berapa gitu ya. Terserah di sini size-nya, misalkan di sini 10 tambah 4 ditambah size-nya struct kan. Tahu, yang penting kita tunjuk aja size of barang, nama struct-nya tadi. Nah, akhirnya satu paket artinya satu x ini yang isinya ada kode dan harga bisa di write di dalam file dengan sekali write. Itu seperti itu. Nah, nanti sebaliknya kalau kita ingin membaca file biner, itu tentunya di sini ifstream, kita siapkan variabel x, kemudian kita open barang 01 tadi titik bin, kemudian ya sini input, lalu binary jangan lupa ada tipenya itu is open while not f eof ya, ini selama tidak habis habis filenya kita read dengan cara sama pakai blok memori ya, yaitu di sini char bintang, ini address dan gitu ya, dimana size nya kita sampaikan. Otomatis nanti x ini ya, ini supaya meyakinkan bahwa yang kita baca tadi bukan kosong itu, maka dengan jika belum berakhir maksud saya, maka x kita tulis kode barang x kode, harga barang x harga, maka ini kembali muncul lagi gitu. Seperti itu ya, bisa diisi banyak filenya tergantung kapasitas harddisk kita mau berapa dan seterusnya. Saya kira seperti itu tentang file data, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.